Assalamualaikum. Sore itu, langit di kota Banten tampak luar biasa jernih. Awan putih berarak pelan, membiarkan cahaya matahari yang hangat memandikan seluruh kota. Jalan besar di pinggiran kota terasa ramai. Motor, mobil, dan angkutan umum hilir mudik tanpa henti. Suara klakson sesekali terdengar, bercampur dengan teriakan pedagang asongan yang menawarkan dagangan mereka. Kehidupan kota berjalan dengan ritmenya yang sibuk, namun di sebuah rumah sederhana tak jauh dari jalan utama itu, suasana berbeda mulai tercipta. Di dalam sebuah kamar berukuran sedang, seorang pemuda sedang berdiri di depan cermin. Tubuhnya tinggi, agak kurus, dengan wajah teduh dan sorot mata yang lembut namun dalam. Namanya Aji, berusia 21 tahun, masih sangat muda, tetapi raut wajahnya membawa kesan dewasa yang jarang ditemui pada pemuda seusianya. Sore itu ia memakai jaket abu-abu favoritnya, celana panjang hitam yang rapi, dan sebuah ransel besar terletak di atas kasur. Di dalamnya ada pakaian, perlengkapan mandi, mushaf kecil, tasbih kayu, dan alat sholat yang selalu ia bawa. Aji sedang bersiap untuk perjalanan jauh. Ia akan pergi ke Purworejo, Jawa Tengah, kampung halaman neneknya dari pihak ayah. Sebuah tempat yang selalu meninggalkan kesan hangat dan damai dalam hatinya. Sudah hampir 3 tahun ia tidak berkunjung ke sana. Biasanya ia mudik setiap lebaran, tetapi beberapa tahun terakhir hal itu tidak bisa dilakukan. Kakeknya dari pihak ibu yang asli Banten sedang sakit stroke, tak bisa ditinggal. Keluarga harus menetap di kota demi merawatnya. Kini, ketika libur semester tiba dengan durasi yang cukup panjang, hati Aji seperti ditarik oleh rasa rindu yang selama ini ditahannya. Ia rindu suasana desa yang tenang, udara pagi yang segar, aroma tanah basah setelah hujan, dan tentu saja wajah neneknya yang selalu tersenyum lembut. Ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya selama bertahun-tahun tidak pulang, seolah ada bagian dari kehidupannya yang tertinggal di Purworejo. Sempat ia ragu mengutarakan keinginan itu. Tetapi ayah dan ibunya justru tersenyum mendengar maksudnya. "Pergilah, nak. Nenekmu pasti senang melihatmu," kata ibunya waktu itu. Maka hari ini, di bawah langit yang cerah, Aji berdiri dengan ransel yang sudah tertutup rapat, memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Setelah semuanya siap, ia keluar dari kamar. Langkahnya pelan namun mantap. Ia menuju kamar kakeknya terlebih dahulu. Pintu diketuk pelan, lalu dibuka sedikit. Di dalam, kakeknya yang sudah sepuh duduk di kursi roda, tatapannya masih kuat meski tubuhnya melemah. "Kek, Aji pamit pergi ke Purworejo, ya?" kata Aji sambil menunduk hormat. Kakeknya tidak bisa berbicara jelas akibat sakitnya, tetapi kedua matanya berbinar, lalu mengangguk perlahan. Isyarat itu saja sudah cukup membuat dada Aji menghangat. Ada restu yang terasa dari tatapan tua itu. Aji kemudian keluar rumah, dan di teras sudah menunggu kedua orang tuanya yang tampak sedikit sibuk mengatur barang-barang kecil yang ingin diselipkan di ranselnya. Ibunya merapikan peci hitam di tangan Aji, sementara ayahnya menyalakan mesin mobil. "Sudah siap semua, nak?" tanya ibunya sambil tersenyum hangat. "Sudah, Bu." Ibunya lalu memberi pesan, "Hati-hati di sana, ya. Salam untuk Simbah. Ibu sama bapak belum bisa ke sana, masih harus jaga kakek. Jangan aneh-aneh di desa. Nurut sama Simbah." Aji mengangguk sambil tersenyum. "Iya, Bu." Doakan Aji supaya selamat sampai tujuan. Ia mencium tangan ibunya, lalu ayahnya, sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Perjalanan menuju stasiun berjalan lancar. Di sepanjang jalan, ayahnya dan Aji mengobrol tentang banyak hal, tentang kuliah, kabar keluarga di Purworejo, dan rencana Aji untuk beberapa minggu ke depan. Suasana hangat itu membuat perjalanan terasa sangat singkat. Di stasiun, Aji turun dan kembali menyalami ayahnya. Ada sedikit rasa haru yang muncul, mungkin karena ini adalah perjalanan jauh pertama yang ia lakukan sendirian sejak kuliah. Setelah berpamitan, Aji melangkah ke area tunggu. Ia duduk di bangku panjang sambil membuka mushaf kecil yang selalu menemani hari-harinya. Aji bukan pemuda sembarangan. Ia tumbuh di keluarga religius yang menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil. Bahkan ketika teman-teman seusianya masuk sekolah dasar negeri, Aji justru diserahkan ke pondok pesantren. Bukan karena paksaan, tetapi karena ia dulu adalah anak yang sangat nakal dan manja. Sang kakek, seorang ustaz terpandang yang keras dalam prinsip, menilai hanya lingkungan pesantren yang bisa membentuknya menjadi pribadi yang lebih baik. Dan benar saja,
masa-masa awal Aji di pesantren dipenuhi tangis dan rindu rumah. Namun waktu mengubah segalanya. Lama-kelamaan ia terbiasa. Ia tumbuh di antara rutinitas belajar, salat berjamaah, dan hidup sederhana. Ia punya banyak teman. Ia punya guru-guru yang penuh kasih. Termasuk Kiai Maman, seorang ulama yang sangat dihormati di Banten. Kiai Maman melihat potensi besar dalam diri Aji. Ia mengajarkan Aji ilmu-ilmu hikmah dan spiritual tingkat tinggi, yang biasanya hanya diberikan kepada murid pilihan. Aji belajar dengan cepat, bahkan jauh lebih cepat dari yang diduga guru-gurunya. Meski begitu, ia tetap rendah hati dan tidak pernah membanggakan diri. Ia lebih suka membantu orang diam-diam ketimbang menonjolkan kemampuan. Kiai Maman bahkan pernah memintanya untuk tetap di pondok, menjadi pengajar muda. Namun Aji ingin merasakan dunia luar setelah bertahun-tahun hidup dalam lingkungan pesantren. Ia ingin belajar hal-hal baru, bertemu orang baru, melihat dunia dari sudut lain. Maka kuliah adalah pilihannya. Meski demikian, ia tetap dekat dengan keluarga dan para guru. Ketika pengumuman terdengar bahwa kereta menuju Purworejo akan segera tiba, Aji menutup mushaf dan berdiri. Kereta memasuki stasiun dengan suara gesekan rel yang khas. Setelah menunjukkan tiket, ia memasuki gerbong sesuai nomor kursi. Ia sengaja memilih tempat dekat jendela agar bisa melihat pemandangan yang berubah-ubah sepanjang perjalanan. Kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan stasiun Banten, meninggalkan hiruk-pikuk kota. Sambil bersandar, Aji membuka kembali musyafnya. Di luar, matahari beranjak turun, mewarnai langit dengan semburat jingga yang indah. Perjalanan panjang dimulai, dan Aji tidak tahu bahwa perjalanan kali ini akan mempertemukannya dengan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Besok paginya, tepat sekitar pukul 6, kereta yang ditumpangi Aji akhirnya memasuki stasiun Purworejo. Suara pengeras terdengar memberi pengumuman kedatangan, dan Aji bangun dari kantuknya. Begitu kereta berhenti sempurna dan ia menuruni tangga gerbong, hembusan udara dingin langsung menyergap wajahnya. Udara itu masih sama seperti yang ia ingat 3 tahun lalu, sejuk, bersih, dan punya aroma tanah basah yang khas pedesaan Jawa. Kabut tipis masih bergantung rendah, seolah enggan meninggalkan permukaan tanah. Embun menempel di pucuk rumput dan daun-daun di sekitar stasiun, berkilau diterpa cahaya matahari yang baru muncul dari balik perbukitan. Suasana begitu lengang, berbeda jauh dengan hiruk-pikuk kota Banten yang ditinggalkannya semalam. Aji menarik napas panjang, menikmati udara segar yang rasanya tak pernah bisa ia dapatkan di Jakarta maupun Banten. Rumah neneknya tidak berada di daerah kota. Jaraknya cukup jauh, terletak di sebuah desa terpencil bernama Dorowati, tepat di wilayah perbatasan Purworejo. Untuk sampai ke sana, Aji harus naik ojek dan menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Ia berjalan ke area luar stasiun, di sana sudah ada beberapa ojek yang menunggu penumpang. Setelah mendapat ojek yang cocok, Aji naik dan mereka mulai melaju keluar kota. Jalanan makin lama makin menyempit, meninggalkan pusat kota dan memasuki daerah pedesaan yang masih alami. Sepanjang perjalanan, Aji memperhatikan banyak hal yang berubah. 3 tahun bukan waktu yang sangat lama, tetapi perkembangan desa itu benar-benar mengejutkannya. Jalan desa yang dulu penuh lubang dan berbatu kini mulus, baru saja dicor semen. Jembatan kecil di dekat sungai tampak lebih kokoh daripada yang ia ingat. Beberapa rumah warga sudah direnovasi, meski bentuk dasarnya masih dipertahankan. Ladang padi dan jagung terlihat hijau subur membentang luas. Beberapa petani tampak sudah mulai bekerja meski matahari baru naik. Suasana hangat seperti ini membuat hati Aji tenang, seolah perjalanan panjang semalam terbayar lunas. Ketika memasuki wilayah Dorowati sekitar pukul 7:30, Aji semakin takjub. Meski desa itu masih mempertahankan kesederhanaannya, ada banyak perubahan yang membuatnya tersenyum. Warga yang berpapasan dengannya menyapa ramah, bahkan ada beberapa yang mengenali. "Loh, Aji tuh? Cucunya Mbah Narto, toh? Wah, sudah besar sekarang, pantesan ganteng." Aji tertawa kecil, membalas sapaan mereka dengan hormat. Warga desa memang selalu hangat, dan ia merindukan suasana seperti ini. Tak lama kemudian, ojek berhenti di depan sebuah rumah tua berbentuk joglo. Halamannya luas, dipenuhi pohon mangga, jambu, dan beberapa tanaman obat yang tertata rapi. Itulah rumah neneknya, rumah yang punya banyak kenangan sejak ia kecil. Suasana tampak sepi, namun pintu depan terbuka, jendela pun demikian. Mungkin neneknya sedang sibuk di dalam. Aji turun dari ojek, membayar ongkos,
lalu berdiri sejenak memandangi rumah itu. Ada rasa hangat yang pelan-pelan memenuhi dadanya. Ia melangkah mendekat dan mengucap salam. "Assalamualaikum." Suaranya menggema di antara tiang-tiang kayu joglo. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki keluar dari dalam rumah. Posturnya kekar, wajahnya mirip ayah Aji namun lebih gelap dan lebih tegas. Usianya sekitar 40 tahun. Ia adalah adik ayah Aji, Pak Likharno, orang yang selama ini tinggal bersama neneknya. "Waalaikumsalam." Pak Likharno langsung terbelalak begitu melihat siapa yang datang. "Loh, Aji? Kok mendadak datang gini? Kok gak bilang dulu? Pak Lik kan bisa jemput kamu di stasiun." Aji tersenyum sambil mendekat, lalu mencium tangan pamannya. "Iya, Pak Lik." Aji sengaja pengen kejutan. "Maaf yang gak bilang dulu." "Bocah iki," Pak Lik tertawa sambil mengusap kepala Aji. Lalu ia menoleh ke dalam rumah dan berseru, "Embok, ini loh, cucumu datang." Beberapa detik kemudian, langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Sesosok perempuan tua muncul di ambang pintu. Rambutnya sudah memutih, ikatannya sederhana, wajahnya keriput tetapi memancarkan kehangatan yang tak pernah berubah. Itulah Mbah Narto, nenek yang sangat Aji rindukan. Begitu melihat Aji, beliau terkejut bukan main. Matanya langsung berkaca-kaca. "Ya Allah, Aji, kok gak bilang dulu toh, nak?" ucapnya sambil berjalan mendekat dengan tangan bergetar. Aji tak bisa menahan senyum haru. Ia memeluk neneknya erat-erat. Pelukan itu hangat, penuh kerinduan yang tersimpan bertahun-tahun. "Nek, Aji kangen," ucap Aji pelan. "Ih, bocah iki. Embah juga kangen, nak." "Sudah 3 tahun kamu gak kesini." Neneknya mengusap punggung Aji, seolah memeluk cucu kecilnya yang dulu sering ia gendong. Setelah melepaskan pelukan, neneknya bertanya dengan suara lembut, "Gimana, nak? Sehat? Ayah ibumu sehat semua toh?" "Alhamdulillah sehat, Embah. Semuanya sehat." "Embah sendiri gimana? Sehat kan?" "Alhamdulillah. Embah sehat, nak. Embah seneng banget kamu pulang." Aji diajak masuk ke dalam rumah. Ia menurunkan ranselnya di kamar yang dulu ditempati ayahnya, kamar yang juga menjadi tempat tidur Aji sejak kecil. Meski sederhana, kamar itu menenangkan, bau kayunya masih sama seperti yang ia ingat. Aji mandi menggunakan air sumur yang jernih dan segar. Airnya dingin, menusuk kulit, membuat tubuhnya segar kembali setelah perjalanan panjang. Setelah selesai, mereka bertiga sarapan bersama di dapur sederhana. Makanannya tidak banyak, hanya nasi hangat, sayur bening bayam, tempe goreng, dan sambal dadakan. Tetapi bagi Aji rasanya jauh lebih nikmat daripada makanan kota manapun. Ada rasa yang cuma dimiliki masakan nenek. Usai makan, mereka pindah ke teras. Angin pagi berembus pelan, membawa aroma sawah dan tanah basah. Burung-burung kecil berkicau riang di pohon mangga. Aji menikmati semuanya dengan mata setengah terpejam. Berkali-kali neneknya menyuruhnya istirahat, tetapi Aji ingin menikmati suasana desa terlebih dahulu sebelum tidur. Namun lelah perjalanan akhirnya menuntut tubuhnya. Setelah hampir setengah jam duduk di teras, Aji memutuskan masuk ke kamar dan berbaring. Kamar sederhana itu terasa seperti pelukan masa kecil, aman, damai, dan menenangkan. Tanpa butuh waktu lama, Aji pun tertidur pulas. Menjelang waktu maghrib, udara desa Dorowati berubah menjadi lebih lembut dan teduh. Aji yang sejak sore duduk di teras segera bangkit ketika mendengar suara azan menggema dari masjid desa. Suara itu merdu, memantul dari dinding-dinding rumah joglo dan pepohonan besar di sekitar desa. Tanpa menunda waktu, ia mengambil wudhu lalu bersiap berangkat bersama Pak Likharno. Masjid desa Dorowati tidak terlalu besar, namun cukup megah untuk ukuran desa terpencil. Lampu-lampu kuning menerangi pelataran, dan anak-anak kecil berlarian menuju masjid sambil tertawa dan saling dorong, membuat suasana semakin hidup. Beberapa orang tua tampak sudah duduk bersila menunggu iqamah, sementara sebagian lain sedang merapikan sarung atau menata sajadah. Aji melangkah masuk bersama Pak Liknya. Aroma karpet masjid yang bersih dan wangi kayu dari bangunan lawasnya memberi rasa damai yang khas. Mereka ikut sholat maghrib berjamaah, dan selepas itu, Aji menyempatkan diri duduk sebentar membaca wirid, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya sejak di pesantren. Saat mereka berjalan pulang, baru beberapa langkah meninggalkan masjid, seseorang menyapa dari belakang.
Loh, ini Aji toh? Wah, kapan kamu datang, Ji? Aji menoleh. Di hadapannya berdiri seorang lelaki berusia hampir sama dengan ayahnya. Tubuhnya agak berisi, kulitnya sawo matang, rambutnya mulai memutih di sisi pelipis. Tatapannya ramah, dan Aji langsung mengenalinya. Pak Kamto, tetangga neneknya, sekaligus teman masa kecil ayahnya. Warga desa memanggilnya Pak Lurah, karena memang sekarang ia menjabat sebagai kepala desa Dorowati. Iya Pak, Aji baru datang pagi tadi, jawab Aji sambil tersenyum sopan. Mereka kemudian berjalan bersama. Pak Kamto menanyakan kabar ayah dan ibu Aji, menanyakan kuliahnya, dan sesekali tertawa kecil saat mengenang kenakalan ayah Aji sewaktu muda. Kehangatan mereka membuat perjalanan pulang terasa lebih singkat. Saat tiba di depan rumah Pak Kamto, beliau sempat berseloroh, "Kapan-kapan mampir ya, Ji?" Aji mengangguk sopan. "Iya, Pak. Insya Allah kapan-kapan Aji main." Pak Kamto masuk rumahnya, namun pada saat itulah Aji tiba-tiba merasakan sesuatu. Sebuah desiran dingin yang tidak biasa, seolah ada hawa gelap yang keluar dari arah rumah tersebut. Aji berhenti sejenak, memandang rumah itu tanpa berkedip. Rasa itu tajam, seperti pertanda buruk yang menyentuh dasar jiwanya. Pak Lik yang berdiri di sampingnya menyadari perubahan ekspresi Aji. "Kenapa, Ji? Ada apa?" tanyanya heran. Aji menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Pak Lik. Ayo pulang." Ia tidak ingin membahasnya dulu. Mereka melangkah lagi menuju rumah neneknya yang hanya berjarak 2 rumah dari situ. Di perjalanan, Aji bertanya seolah hanya mengisi waktu. "Pak Lik? Pak Kamto itu sekarang jadi lurah ya?" "Iya," jawab Pak Lik sambil memasukkan tangan ke saku sarungnya. "Sudah 2 periode. Warga yang minta. Soalnya dia orangnya baik, amanah." Aji mengangguk pelan. "Pantesan jalan desa bagus, banyak kemajuannya, Lik." Pak Lik tertawa kecil. "Ya, sudah bisa dibandingkan dengan dulu, kan?" Tak lama, mereka tiba di rumah. Mbah Narto sudah menunggu di ruang tengah dengan meja makan sederhana yang sudah ditata. Makan malam mereka hangat, masakan rumahan khas pedesaan, sayur asem, ikan pindang goreng, dan sambal terasi yang pedasnya pas. Aji menikmati semuanya sambil sesekali mendengar neneknya bercerita. Namun belum lama mereka mulai makan, Aji tiba-tiba berhenti mengunyah. Ia mendengar suara, samar di awal, lalu makin jelas. Suara tangisan. Lalu jeritan. Suara perempuan. Suara itu terdengar menyayat, seperti seseorang yang sedang disiksa rasa sakit yang tidak tampak oleh mata biasa. Teriakan itu datang dari arah rumah Pak Kamto. Aji menatap nenek dan Pak Liknya, namun kedua orang itu tetap makan seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan reaksi mereka santai seakan-akan itu sudah biasa. "Mbah, itu suara apa?" tanya Aji perlahan. Mbah Narto menghela napas panjang sebelum menjawab. "Oh, itu suara Negista, Nak. Anaknya Pak Kamto." Aji terkejut. "Gista? Yang dulu sering main sama Aji itu?" Mbah mengangguk sambil menatap piringnya. "Iya, Nak. Dia sering begitu kalau habis maghrib." Aji semakin bingung. "Memangnya kenapa, Mbah? Sakit apa?" Neneknya dan Pak Lik saling berpandangan. Ada keraguan di mata mereka, seolah tidak enak membicarakan hal itu. Akhirnya Pak Lik menjelaskan. "Gista itu, Ji, kena santet. Sudah 2 tahun. Aji terdiam, mendengarkan penuh perhatian. Pak Lik melanjutkan, suaranya rendah, "Itu semua gara-gara mantan lurah, Pak Junanto. Dulu dia kalah bersaing sama Pak Kamto saat pemilihan lurah. Katanya sempat ngirim santet supaya Pak Kamto mati atau minimal kalah suara." Mbah Narto menyela, "Tapi Pak Kamto minta tolong Ustadz. Santetnya malah mental, balik ke anaknya Pak Junanto. Anaknya mati, Ji, langsung waktu itu juga." Pak Junanto marah besar, sambung Pak Lik. "Dia dendam. Lalu dia nyerang balik. Pertama ke Dani, anak kedua Pak Kamto. Dani meninggal. Setelah itu Gista, dan sejak itu kondisinya seperti itu. Setiap maghrib sampai tengah malam, teriak-teriak kesakitan." Aji tertegun, tenggorokannya seperti tercekat.
ia masih bisa mendengar teriakan itu, tersengal, seperti orang yang tubuhnya diremas dari dalam. "Kenapa tidak dibawa berobat, Pak Lik?" tanya Aji pelan. "Sudah," jawab Pak Lik lirih. "Sudah dibawa ke banyak tempat. Dukun, orang pintar, ustadz, kiai. Semua bilang santetnya kuat sekali. Kayak ada yang nutupi. Kayak ada yang ngelop." Aji mengangguk pelan. Ia merasa iba yang amat dalam. Gista, gadis ceria yang dulu sering bermain dengan kambing di halaman rumahnya, sekarang hanya tinggal suara tangis yang menyayat setiap malam. Jeritan itu terdengar lagi, lebih keras. Aji memejamkan mata, merasakan denyut aura gelap yang menusuk dari arah rumah Pak Kamto. Sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang jahat. Ia teringat ucapan gurunya, Ki Gimaman. Ilmu itu bukan untuk gagah-gagahan. Ilmu itu amanah. Kamu harus menolong orang yang membutuhkan, jangan pilih-pilih. Dan di detik itu, Aji merasakan dorongan kuat dalam dadanya. Mungkin ini sebabnya ia pulang sekarang. Mungkin ini jalan yang memang harus ia tempuh. Malam semakin larut. Jeritan Gista baru berhenti sekitar pukul 12 malam. Setelah itu barulah Aji bisa tidur, meski hatinya masih terasa berat oleh rasa iba dan firasat buruk yang menggelayuti pikirannya. Keesokan paginya, udara desa Dorowati masih terasa lembab dan sejuk. Kabut tipis belum sepenuhnya terangkat dari persawahan ketika Aji terbangun dari tidurnya. Namun tidak seperti hari-hari biasa, hatinya terasa berat. Suara jeritan Gista semalam masih terngiang di kepalanya. Tangisan itu seperti menempel di dinding hatinya, menolak pergi. Setelah sholat subuh berjamaah di rumah bersama Mbah Narto dan Pak Lik Harno, Aji duduk sejenak di teras. Ia menatap jauh ke arah rumah Pak Kamto. Dalam hatinya, tekad mulai terbentuk. Ia lalu menghampiri neneknya. "Mbah, Aji mau ke rumah Pak Kamto. Mau nengok Gista sebentar." Mbah Narto terdiam. Raut wajahnya langsung berubah cemas. "Jangan, Nak," katanya pelan tapi tegas. "Gista itu kalau lihat orang asing suka ngamuk. Gak kenal siapa-siapa." Pak Lik ikut menimpali, "Bener, Ji. Kamu mending jangan ke sana. Bahaya." Namun Aji tersenyum tipis. "Aji cuma mau lihat sebentar saja, Mbah. Gak bakal lama. Pengen tahu keadaannya." Mbah Narto menarik napas dalam-dalam. "Ya sudah, tapi hati-hati, ya. Jangan aneh-aneh." Aji mengangguk. Langkahnya menuju rumah Pak Kamto terasa lebih berat dibanding kemarin. Begitu ia berdiri di depan pagar rumah itu dan mengucap salam, hawa di sekitarnya langsung terasa berbeda. Udara terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menggantung di sekeliling rumah. "Assalamualaikum." Tak lama, pintu terbuka. Pak Kamto muncul dengan seragam lurah yang sudah rapi, jam tangan terpasang, seolah hendak berangkat ke balai desa. "Waalaikumsalam." "Loh, Aji? Kok pagi-pagi sudah kesini?" tanyanya ramah. Aji dipersilakan duduk di teras. Pak Kamto menatapnya, penuh tanda tanya. "Ada perlu apa, Ji?" Aji menarik napas. "Pak." Aji dengar cerita dari Mbah dan Pak Lik tentang Gista. Aji cuma mau nengok keadaannya, kalau diizinkan. Pak Kamto terdiam. Wajahnya berubah sesaat, antara sedih, ragu, dan terkejut. Tapi alih-alih tersinggung, justru ada sedikit cahaya harapan di matanya. "Kamu mau lihat Gista?" tanyanya, lirih. "Iya, Pak." Bukannya marah, Pak Kamto justru mengangguk. "Silakan, masuk." Mereka masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, seorang perempuan menyambut mereka. Wajahnya terlihat lelah, matanya sembab seperti sering menangis. Dialah Budini, istri Pak Kamto. "Ini Aji, cucunya Mbah Narto," kata Pak Kamto. "Silakan, Nak," sambut Budini lembut. Langkah Aji semakin berat saat mendekati pintu kamar Gista. Begitu pintu itu terbuka, ia langsung merasakan tekanan di dadanya. Hawa di dalam kamar terasa panas dan dingin sekaligus. Tidak normal. Di dalam, Gista duduk meringkuk di sudut kamar. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, matanya ketakutan. Tangannya gemetar, tubuhnya seolah selalu bersiap untuk mengamuk.
Namun kali ini berbeda. Begitu melihat Aji, bukan amukan yang datang, melainkan ketakutan. Tubuh Gista gemetar hebat. Ia mundur hingga punggungnya menyentuh dinding. Jangan, gumamnya. Pak Kamto dan Bu Dini langsung bingung. Biasanya Gista akan meronta dan memukul apa saja. Tapi kali ini, wajahnya seperti melihat sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Aji pelan-pelan mendekat. Gista, ini aku, Aji, kamu ingat? Namun bukan Aji yang ditatap Gista. Matanya kosong, seperti menatap sesuatu di belakang Aji. Hawa di dalam kamar semakin berat. Aji bisa merasakan jelas, ada sesuatu yang sudah terlalu lama bersarang dalam tubuh gadis itu. Bukan sekadar gangguan, tapi sesuatu yang menancap dalam. Air mata Aji menetes tanpa bisa ia tahan. 2 tahun, seorang gadis hidup dalam siksaan seperti ini. Ia mundur pelan. Tak ingin memaksa. Tak ingin memperparah keadaan. Mereka kembali ke teras. Di sana, Pak Kamto menatap Aji pelan. Gimana, Ji? Aji menunduk. Pak, izinkan saya bantu. Kalimat itu membuat Pak Kamto tertegun. Wajahnya berubah. Ada ragu, ada takut. Jangan main-main, Ji, kata Pak Kamto pelan. Ini bukan sakit biasa. Banyak yang sudah coba bantu, hampir semua celaka. Ada yang jatuh sakit, ada yang trauma, ada yang hampir mati. Tapi saya mau mencoba, jawab Aji tegas, tapi tetap sopan. Insya Allah, saya nggak sendiri. Ada Allah. Pak Kamto menatapnya lama. Dalam benaknya, Aji hanyalah pemuda mahasiswa dari kota. Terlalu muda untuk urusan seperti ini. Baiklah, akhirnya ia berkata. Kalau memang kamu mau, datanglah habis Isya nanti. Tak ada senyum di wajah Pak Kamto. Tak ada harapan berlebihan. Hanya keraguan. Aji berpamitan pulang. Namun yang tidak diketahui Pak Kamto adalah Aji bukan pemuda biasa. Siang hari, Aji duduk di teras rumah neneknya. Ia bertanya dengan nada santai, Mbah, di sini ada daun bidara? Mbah Narto menggeleng. Gak ada, Nak. Harus beli ke pasar. Buat apa, Ji? Tanya Pak Lik. Aji terdiam sesaat. Lalu berkata jujur, buat bantu Gista. Wajah mereka berdua langsung berubah. Mbah Narto spontan memegang lengan Aji. Jangan, Nak, jangan ikut campur. Santet itu kuat banget. Pak Lik menambahkan, Pak Junanto itu orangnya kejam. Kalau tahu kamu ikut-ikutan, kamu bisa bahaya. Aji tersenyum kecil. Mbah, Pak Lik, insya Allah nggak kenapa-napa. Saya yakin Allah yang jaga. Dengan berat hati, mereka hanya bisa pasrah. Aji pergi ke pasar bersama Pak Lik. Dalam perjalanan itu, mereka melewati sebuah rumah besar yang sangat mencolok. Dindingnya tinggi. Pagarnya besi. Catnya masih terlihat baru dan mewah. Itu, rumah Pak Junanto, kata Pak Lik lirih. Hasil korupsi waktu dia menjabat lurah. Di teras rumah itu, seorang lelaki tua duduk santai. Tatapannya tajam. Matanya sempit. Penuh curiga. Tatapan mereka bertemu. Ada sesuatu, gelap, dingin, menusuk. Aji bisa merasakannya. Sesampainya di pasar, Aji membeli beberapa tangkai daun bidara. Tidak banyak, tapi cukup. Pulang ke rumah, Aji membersihkan daun-daun itu, lalu menyimpannya rapi. Menjelang sore, ia duduk bersila di kamarnya. Menutup mata. Menata napas. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini, ia akan berhadapan dengan sesuatu yang sudah bersarang terlalu lama. Dan itu, tidak akan mudah. Malam turun pelan di desa Dorowati. Langit gelap pekat tanpa bulan, hanya bintang-bintang kecil yang bertaburan di atas atap rumah warga. Ketika azan Isya berkumandang dari masjid desa, Aji berdiri dari duduknya. Hatinya terasa berat namun mantap. Ia menghampiri Mbah Narto. Mbah, Aji berangkat dulu. Neneknya menatap wajah cucunya lama. Ada rasa khawatir yang tak bisa disembunyikan.
Hati-hati, nak, ucapnya lirih. Kalau nggak kuat, jangan dipaksa. Pak Likharno berdiri dan mengangguk. Aku ikut, Ji. Setelah sholat Isya berjamaah, mereka berjalan menuju rumah Pak Kamto. Rumah itu tampak terang malam itu. Lampu ruang tamu menyala terang, seolah mereka sudah bersiap sejak lama. Pak Kamto dan Bu Dini sudah menunggu. Wajah mereka gelisah. Di ruang tengah, Gista sudah dibaringkan di atas tikar. Tubuhnya kurus, matanya kosong. Napasnya tidak teratur. Dan seperti sebelumnya, saat matanya menangkap sosok Aji, tubuhnya langsung gemetar hebat. Ia memalingkan wajah. Ketakutan. Aji mengangguk pelan. Ia mengeluarkan beberapa tangkai daun bidara dari dalam tas kecilnya. Baringkan lebih lurus, Pak. Dengan tangan gemetar, Pak Kamto dan Bu Dini melaksanakan. Aji berlutut di samping Gista. Bibirnya mulai bergerak pelan membaca doa. Suaranya tenang, tapi ada kekuatan yang sangat dalam. Daun bidara itu ia basahi dengan air putih yang sudah ia siapkan. Lalu perlahan, ia menyabetkannya ke pergelangan kaki Gista. Sekali. Tubuh Gista tersentak. 2 kali. Tangannya menegang. 3 kali, ke pergelangan tangan. Mendadak tubuh Gista seperti membeku. Ia hendak meronta, tapi tak bisa. Seolah ada tali gaib mengikat lengan dan kakinya ke lantai. Aji menoleh cepat. Pak! Bu! Pak Lik, tolong menjauh sedikit. Mereka mundur dengan jantung berdegup kencang. Aji duduk bersila. Tangannya terangkat. Mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Suasana ruangan berubah. Udara terasa berputar. Angin dingin menerobos dari sela jendela. Tiba-tiba, benda-benda kecil di rak mulai berjatuhan. Piring bergeser sendiri. Gelas terguncang. Seolah ada 2 kekuatan yang sedang saling bertarung. Tiba-tiba tubuh Gista menggeliat keras. Mulutnya terbuka. Suara yang keluar bukan lagi suara anak manusia. Parau. Serak. Dalam. Dan, darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Jantung Pak Kamto hampir berhenti berdetak. Jangan ikut campur. Suara itu menggelegar dari tenggorokan Gista. Atau kau akan mati. Namun Aji tidak goyah. Dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia berkata, Aku tidak akan berhenti, sampai kau pergi. Hidup dan matiku, di tangan Allah. Ia mengangkat kedua tangannya, membaca doa pamungkas. Tiba-tiba, tubuh Gista menegang ekstrim. Punggungnya melengkung. Mulutnya mengeluarkan teriakan panjang yang melengking. Lampu ruangan mati mendadak. Dalam gelap, semua orang terdiam oleh ketakutan. Lalu, bayangan hitam tampak berdiri di sudut ruangan. Tinggi. Kurus. Mata merah. Namun makhluk itu, tidak bisa menyentuh Aji. Aji bangkit berdiri. Mengangkat tangan ke udara. Allahu Akbar. Bayangan itu bergetar. Retak dari dalam. Lalu, terbakar dari bagian dalam tubuhnya. Sebuah ledakan terdengar. Dalam saat yang sama, Gista muntah cairan hitam kental, lalu sebuah batu kecil berwarna merah jatuh dari mulutnya. Batu itu mengeluarkan asap tipis. Air! Teriak Aji. Air segera diambil. Begitu batu merah itu dimasukkan ke dalamnya, air mendidih seketika. Tubuh Gista terkulai. Matanya terbuka tapi kosong, hanya menatap langit-langit. Aji tidak berhenti. Ia menyuruh Pak Kamto dan Bu Dini berwudu. Air bekas wudu mereka ditampung dalam ember. Aji lalu menyuruh mereka membawa ember itu keluar rumah. Beberapa warga yang sudah curiga sejak tadi mulai berkumpul. Wajah mereka tegang, penasaran, takut. Dengan air wudu itu, Aji memandikan tubuh Gista. Perlahan, dari pori-porinya keluar asap putih tipis. Tubuhnya mulai hangat. Namun Aji tahu, ini belum selesai. Kita harus ambil air dari 7 sumur masjid, ucap Aji cepat. Sekarang, Pak Kamto tanpa ragu langsung berlari. Ia naik motor ke desa-desa terdekat, menuju masjid-masjid tua yang masih memiliki sumur. Sementara itu,
Aji kembali ke dalam rumah. Ia mengambil palu. Batu merah itu diletakkan di lantai. Sekali hantam, duar. Suara ledakan kecil terdengar. Seketika, sebuah benda jatuh dari langit-langit rumah. Membungkus kain hitam yang diikat benang merah. Ia membukanya. Di dalamnya ada foto Gista. Coretan Raja Hitam. Aji langsung membakarnya. Ledakan lain terdengar dari samping rumah. Aji berlari keluar. Di bawah pohon jambu, tanah tampak berantakan. Retakan menganga. Dari dalamnya keluar bau busuk yang menusuk. Sebuah kendi tanah lihat hancur. Isinya, tanah kuburan, bangkai ayam, darah kering. Beberapa warga muntah. Aji membaca doa. Mengambil air dan menyiramkan ke lubang itu. Asap putih mengepul. Dan baunya hilang seketika. Pak Kamto kembali, tepat sebelum jam menunjukkan pukul 12:15. Tangannya gemetar saat menyerahkan botol-botol air sumur kepada Aji. Aji membaca doa khusus. Ditiup 3 kali. Air itu diminumkan pada Gista. Diusapkan ke wajah, tangan, dan kakinya. Dan saat itulah, Gista terbatuk pelan. Matanya berkedip. "Bapak? Ibu?" Suara itu, suara lamanya. Tangis pecah. Bu Dini memeluknya. Pak Kamto berlutut sambil menangis keras. Warga terdiam. Tak ada yang percaya. 2 tahun, hilang dalam 1 malam. Pak Likharno hanya tersenyum bangga, matanya basah. Pak Kamto menunduk di hadapan Aji. "Maafkan saya, Ji, saya ragu." "Terima kasih." Bu Dini ikut menggenggam tangan Aji. Namun Aji hanya menggeleng. "Ini bukan karena saya. Semua atas izin Allah." Sebelum pulang, ia berpesan, jangan tinggalkan sholat. Banyak membaca Al-Quran. Mereka mengangguk berulang kali. Saat Aji dan Palik pulang, Mbah Narto sudah duduk di teras, tidak tidur karena cemas. Aji hanya berkata, "Semuanya baik-baik saja, Mbah." Malam itu, Aji tertidur sangat lelap. Tubuhnya lelah. Jiwanya terkuras. Tapi hatinya tenang. Ia berhasil menolong seseorang. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ini belum selesai. Karena Pak Junanto tidak akan tinggal diam. Sementara itu, di rumah Pak Junanto, malam terasa sunyi dan menekan. Tidak ada suara selain detak jam dinding yang berdetak pelan dan suara serangga malam yang bersahut-sahutan dari kebun belakang rumah. Langit gelap tanpa bintang, dan angin malam hampir tidak bergerak, seolah alam ikut menahan napas. Pak Junanto tertidur lelap. Namun tiba-tiba, sebuah suara letusan keras terdengar dari arah belakang rumah. Ia tersentak bangun. Istrinya pun ikut terjaga, duduk setengah panik di atas ranjang. "Suara apa itu, Mas?" tanyanya dengan suara gemetar. Pak Junanto menatap ke arah jendela. Hatinya bergetar. Ada firasat buruk yang langsung menyusup ke dadanya. "Gak tahu, Buk." "Mas cek dulu." "Kamu di sini saja," katanya sambil bangkit tergesa. Ia mengambil senter yang disimpan di dekat lemari. Tangannya gemetar saat menggenggamnya. Dalam hatinya, dia sudah tahu, ini bukan suara biasa. Ia melangkah keluar lewat pintu belakang. Langkahnya pelan tapi waspada. Udara malam terasa dingin, menusuk kulit. Cahaya senter menyapu tanah kebun yang tampak sepi, sampai akhirnya berhenti di sudut pagar. Di sanalah, tanah merekah. Retakan besar menganga. Asap hitam tipis keluar dari celah tanah. Itu tempatnya. Tempat ia menanam buhul utama. Pak Junanto langsung berlari. Lututnya hampir lemas ketika ia melihat tanah itu sudah berantakan. Kendi yang dulu ia kubur telah pecah. Isi buhulnya hancur. Rusak. Lenyap. Kurang ajar, desisnya lirih namun penuh amarah. Putus, semuanya dipatahkan, matanya menyala. Siapa? Siapa yang berani? Tangannya mengepal. Gak mungkin orang biasa, pasti Kamto minta bantuan Kiai Sakti, gumamnya dengan napas memburu. Dengan tergesa,
ia membereskan tanah itu kembali. Mengubur pecahannya. Merapikan jejak agar tidak terlihat oleh siapapun, terutama istrinya. Ia masuk kembali ke dalam rumah. Istrinya yang masih setengah sadar bertanya, "Ada apa, Mas?" Junanto memaksakan senyum tipis. "Kelapa jatuh, Buk. Kamu tidur lagi saja." "Bukan apa-apa," jawabnya. Istrinya pun kembali memejamkan mata. Namun Pak Junanto tidak bisa tidur lagi. Amarahnya membara. Dendamnya tumbuh semakin besar. Dalam hatinya, satu nama terpatri kuat, Kamto. Dan satu rencana mulai terbentuk. "Besok, aku akan ke rumah Ki Jemblung." Pagi hari, Desa Dorowati geger. Tapi bukan karena ketakutan, melainkan karena keajaiban. Kabar menyebar dari mulut ke mulut bahwa Gista, yang selama 2 tahun dikenal sebagai gadis gila karena santet, kembali sadar. Kembali seperti dulu. Ceria. Waras. Hidup. Dan yang menyelamatkannya bukan dukun. Bukan kiai besar. Melainkan cucu Mbah Narto dari Banten. Seorang pemuda. Warga berbondong-bondong datang ke sekitar rumah Pak Kamto. Ada yang sekadar ingin melihat, ada yang penasaran, ada yang menangis terharu. Namun, kabar itu juga sampai ke telinga Pak Junanto. Ketika mendengarnya, wajahnya seketika menggelap. Tangannya menghantam meja kayu di ruang tamu. "Berat!" "Kurang ajar," geramnya. Ternyata dia, cucunya Mbah Narto, anak kemarin sore itu. Matanya menyipit. Masih muda, tapi sudah berani ikut campur. Urat-urat di lehernya menegang. "Aku gak akan diam." Di sisi lain, pagi itu, di rumah Mbah Narto, suasana terasa sedikit berbeda. Aji, Mbah Narto, dan Pak Lik duduk mengelilingi meja makan. Masakan sederhana tersaji lagi, sayur lodeh, ikan asin, dan teh hangat. Namun rasa hangat di hati pagi itu terasa lebih kuat dari biasanya. Kabar tentang kesembuhan Gista sudah menyebar. Wajah Mbah Narto terlihat campur aduk. Bangga, tapi juga khawatir. Sebagai orang tua, ia tahu, hal-hal seperti ini tidak pernah berakhir begitu saja. "Nak," ucap Mbah Narto pelan, menatap Aji. "Desa sudah ramai ngomongin kamu." Aji tersenyum tipis. Ia mengerti maksud neneknya. "Tenang saja, Mbah. Insya Allah, Aji baik-baik saja." Mbah Narto mengangguk pelan, meski kecemasan belum sepenuhnya hilang dari matanya. Dalam hati Aji, ia sudah bisa merasakan sesuatu. Udara terasa berbeda sejak subuh. Angin tidak lagi berembus selembut kemarin. Seperti ada gelombang halus yang sedang bergerak ke arahnya. Ia tahu, ini belum selesai. Yang kemarin, hanya permulaan. Yang akan datang, pasti lebih besar. Dan Aji, sudah bersiap. Siang itu, matahari menggantung tepat di atas kepala Desa Dorowati. Panasnya terasa menusuk kulit, membuat udara seolah bergetar. Namun di balik panas terik siang hari itu, ada amarah yang jauh lebih membara di dalam dada seorang pria. Pak Junanto. Ia duduk di balik kemudi mobil tuanya. Tangannya mencengkeram setir begitu kuat hingga urat-urat di punggung tangannya tampak menonjol. Wajahnya kaku, rahangnya mengeras, matanya lurus menatap aspal tanpa berkedip. Ia tidak menyalakan radio. Tidak membuka jendela. Tidak peduli kendaraan lain. Di kepalanya hanya ada satu hal, balas dendam. Mobil melesat meninggalkan desa. Jalanan mulai berubah. Aspal mulus perlahan menjadi jalan sempit. Rumah-rumah mulai jarang. Sawah terbentang luas. Udara perlahan berubah bau, dari tanah basah pedesaan, menjadi aroma asin khas laut. Tujuannya, rumah Ki Jemblung. Sebuah tempat yang jarang dikunjungi orang. Dan jika pun ada yang ke sana, biasanya tak pernah ingin bercerita pada siapapun. Sekitar 2 jam perjalanan ia tempuh. Akhirnya, mobil berhenti di sebuah desa terpencil dekat pantai selatan. Angin berembus kencang, membawa suara ombak yang menghantam karang. Jalan menuju rumah Ki Jemblung bukan lagi aspal, tapi tanah berpasir bercampur batu. Di ujung jalan itu berdiri sebuah rumah tua.
Rumah panggung kecil dari kayu lapuk. Atapnya dari genteng tua berlumut hijau. Halamannya ditumbuhi semak-semak liar. Tidak ada bunga. Tidak ada tanaman hidup. Hanya pohon-pohon kering yang seperti ranting tulang. Pak Junanto turun dari mobil. Langkahnya berat, tapi tekadnya keras. Ia mengetuk pintu. Tidak lama kemudian, pintu berderit perlahan. Muncullah sosok tua. Rambutnya panjang, memutih seluruhnya, dibiarkan terurai. Wajahnya penuh keriput, kulitnya legam terbakar matahari. Matanya kecil, namun tajam seperti ujung pisau. Bau kemenyan tipis tercium dari tubuhnya. Dialah Ki Jemblung. Dukun santet paling ditakuti di kawasan pesisir selatan. Namanya sering disebut dalam bisik-bisik ketakutan. Banyak orang jatuh sakit tanpa sebab setelah berurusan dengannya. Banyak rumah tangga hancur. Banyak usaha bangkrut. Banyak orang mati perlahan, tanpa luka. Aku sudah tahu, kenapa kamu kesini, katanya pelan sebelum Pak Junanto sempat bicara. Junanto menelan ludah. Aku, perlu bantuanmu lagi, Ki. Ki Jemblung membuka pintu lebih lebar. Masuk. Begitu pintu tertutup, suasana langsung berubah. Ruangan di dalam remang-remang. Cahaya hanya berasal dari beberapa lilin yang menyala di sudut-sudut ruangan. Di tengah rumah, sebuah meja kecil penuh sesajen, bunga layu, kemenyan menyala, kain hitam, dan mangkuk-mangkuk kecil berisi cairan keruh. Dinding rumah penuh benda-benda aneh. Keris berkarat yang tergantung terbalik. Raja-raja hitam ditoreh di kayu. Tengkorak hewan berjajar rapi. Foto-foto orang, beberapa sudah menguning. Di sudut ruangan, berjajar boneka-boneka kecil dengan jarum tertancap di tubuhnya. Pak Junanto duduk. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Karena amarah yang menumpuk. Ki Jemblung duduk bersila di depannya. Buhulmu, sudah dihancurkan, ujar Ki Jemblung tiba-tiba. Junanto terperanjat. Iya, Ki, dan pelakunya, hanya bocah kemarin sore. Ki Jemblung tertawa kecil, suara tawanya pelan tapi membuat bulu kuduk merinding. Dia bukan bocah biasa, katanya pelan. Aku melihat cahaya putih besar yang melindunginya. Anak itu saleh, dan ilmunya bukan sembarangan. Junanto mengepalkan tangan. Lalu bagaimana, Ki? Suaranya gemetar penuh emosi. Aku ingin dia mati. Karena sudah ikut campur. Ki Jemblung terdiam lama. Matanya terpejam. Jarinya menyentuh meja sesajen. Aku bisa, katanya akhirnya. Tapi ini berat. Syaratnya berat. Risikonya berat. Junanto langsung menjawab tanpa ragu. Apapun, Ki. Aku siap. Ki Jemblung menatapnya lurus. Bukan uang yang aku minta, katanya pelan. Tapi, nyawa. Ruangan seolah membeku. Namun Junanto tidak mundur. Tidak apa-apa, katanya dingin. Anakku sudah mati. Kalau perlu nyawa lain, biarlah. Untuk pertama kalinya, Ki Jemblung tersenyum tipis. Baik, katanya. Malam ini, kamu kembali. Bawa sesajen besar. Lengkap. Kita pergi ke tempat yang bahkan dukun takut menyebut namanya. Junanto mengangguk, tidak ada rasa takut di matanya. Ia berdiri, berpamitan, lalu melajukan mobilnya kembali ke Dorowati. Di dalam dadanya, sesuatu telah berubah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai manusia. Ia sudah menjadi dendam itu sendiri. Di sisi lain, rumah Mbah Narto. Sore hari itu, Aji duduk di teras rumah joglo peninggalan leluhurnya. Angin berembus pelan, namun tiba-tiba berubah. Panas. Tidak wajar. Daun-daun bergetar tanpa angin. Ayam-ayam mendadak berisik. Aji mengangkat wajahnya. Firasat buruk menusuk dadanya. Ada gelombang panas yang menyentuh kulitnya. Ada aura berat yang menyusup ke dalam dadanya. Ia menghembuskan napas panjang. Dia mulai bergerak, gumamnya pelan. Pak Junanto pasti tidak akan tinggal diam. Dan ia tahu, yang datang nanti bukan hal kecil. Aji menutup mata. Duduk bersila. Mulai menarik napas panjang.
menenangkan diri. Jika badai besar akan datang, maka ia harus sudah berdiri tegak sebelum gelombangnya tiba. Malam turun perlahan. Langit menghitam pekat, hanya disinari rembulan yang menggantung pucat di atas garis pantai selatan. Angin laut berhembus dingin, membawa bau asin yang bercampur aroma tanah basah dan dedaunan busuk. Pak Junanto sudah siap. Di bagasi mobilnya, tersimpan nampan besar berisi sesajen, buah-buahan, bunga 7 rupa, nasi kuning, kemenyan, kain hitam, dan beberapa benda aneh yang tak lazim orang lihat. Ia menyetir menuju rumah Ki Jemblung tanpa suara apapun. Tidak ada rasa takut. Hanya ada amarah. Sesampainya di rumah Ki Jemblung, pintu sudah terbuka seolah-olah tuan rumah sudah menunggunya sejak awal. Sosok tua itu berdiri di ambang pintu, wajahnya lebih serius dari biasanya. "Kau datang tepat waktu," ucap Ki Jemblung pendek. Sesajen ditata rapi di atas nampan bambu besar. Setiap bunga diatur, setiap dupa dinyalakan, setiap simbol diluruskan. Asap kemenyan memenuhi ruangan, membuat udara terasa tebal dan beraroma menyengat. "Sekarang, ikut aku," kata Ki Jemblung. Mereka berangkat menuju arah pantai. Jalanan makin menyempit, lalu berubah menjadi jalan setapak. Tanahnya terjal, penuh batu kecil yang licin. Penerangan hanya berasal dari cahaya rembulan yang memantul di bebatuan. Debur ombak terdengar semakin dekat. Akhirnya mereka tiba di sebuah tebing batu. Di bawahnya, tersembunyi sebuah gua kecil yang mulutnya menganga seperti rahang raksasa. Bau dupa sudah tercium bahkan sebelum mereka masuk. Ki Jemblung menyalakan obor. Cahaya api menari-nari di dinding gua yang basah. Saat mereka melangkah masuk, suara kepakan sayap menggema di langit-langit gua. Ratusan kelelawar beterbangan. Udara di dalam gua lembab, dingin, dan terasa menekan dada. Lebih dalam, mereka tiba di sebuah ruang sempit yang dindingnya penuh bekas lilin meleleh, sisa dupa, dan jejak-jejak ritual lama. Tanah di lantai gua tampak hangus dan menghitam. Sesajen ditata satu persatu. Ki Jemblung lalu duduk bersila. Junanto ikut duduk, meski tubuhnya gemetar bukan karena takut, melainkan karena tegang. Ritual pun dimulai. Ki Jemblung melafalkan mantra-mantra pelan, nyaris seperti bisikan. Tangannya bergerak perlahan di atas asap dupa. Bara api dari obor bergetar, seolah terseret oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara gua berubah. Berat. Panas. Obor berkedip-kedip, hampir padam. Dan saat udara terasa hampir pecah, asap hitam muncul dari depan mereka. Asap itu berputar, menebal, lalu perlahan membentuk sosok bayangan. Bentuknya tak sepenuhnya manusia. Posturnya tinggi, badannya ramping, punggungnya sedikit membungkuk. Di punggungnya, bayangan sayap besar bergetar, seperti kelelawar raksasa. Matanya memantulkan cahaya merah redup. Suaranya tidak keras, tapi menggema di dinding gua. "Untuk apa kau memanggilku, Jemblung?" Ki Jemblung menunduk sedikit. "Aku butuh bantuanmu," ucapnya pelan. "Ada seorang pemuda. Namanya Aji. Ia berada di desa Dorowati. Ilmunya kuat." Sosok itu tertawa perlahan. Suaranya seperti gesekan batu. "Itu bukan masalah kecil, tapi bukan masalah bagiku. Namun, kau tahu bayaran yang harus kau berikan." Ki Jemblung mengangguk. "Akan aku siapkan." Sesaat, sosok itu melebur kembali menjadi asap hitam, lalu perlahan menghilang ke celah-celah batu gua, meninggalkan kesunyian yang berat. Junanto melirik Ki Jemblung. "Yakin berhasil, Ki?" tanyanya. Wajah Ki Jemblung tetap dingin. "Tenang. Yang barusan muncul, bukan jin sembarangan," katanya. "Pemuda itu kuat. Tapi yang kita kirim, berjalan di wilayah yang berbeda." Junanto tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, sejak lama, dadanya terasa agak ringan. Dalam hatinya, ia merasa, sebentar lagi semua akan berakhir. Dan di kejauhan, laut mengaum pelan, seolah turut menjadi saksi dari sesuatu yang sedang bergerak menuju takdirnya. Sementara itu, di teras rumah Joglo Mbah Narto, Aji telah bersiap. Ia duduk bersila mengenakan baju koko putih, sarung coklat tua, dan peci hitam yang selalu ia pakai ketika hendak bertirakat. Nafasnya teratur. Hatinya tenang.
Ia bisa merasakan sesuatu sedang bergerak, jauh sebelum makhluk itu benar-benar tiba. Langit yang semula cerah perlahan berubah. Awan gelap berkumpul, menutup bintang, menyembunyikan bulan. Petir menyambar di kejauhan, disusul gemuruh halus yang membuat tanah seakan bergetar. Angin kencang berhembus tiba-tiba, membuat pohon-pohon di halaman rumah bergoyang liar. Daun-daun kering beterbangan, jatuh satu persatu seperti pertanda. Aji membuka matanya. Akhirnya datang, bisiknya. Udara di sekelilingnya seketika menjadi berat. Dan dari balik bayang-bayang pepohonan, perlahan muncul sosok hitam tinggi, siluetnya seperti kabut yang memadat. Matanya merah redup, nafasnya seperti hembusan angin panas. Makhluk kiriman itu sudah tiba. Jadi, kau pemuda itu, suara itu terdengar bergetar, sombong, dan meremehkan. Aji berdiri perlahan. Aku hanya hamba Allah, jawabnya tenang. Makhluk itu tertawa. Terlalu kecil untuk menantangku. Gelombang angin tiba-tiba menyambar ke arah Aji. Tanah di kakinya bergetar. Tapi Aji tetap berdiri, bibirnya bergerak melantunkan ayat-ayat perlindungan. Bayangan itu menyerang lagi. Namun setiap kali mendekat, tubuhnya seperti membentur dinding tak kasat mata. Ia terhantam mundur, terpental oleh sesuatu yang tidak terlihat. Makhluk itu mulai marah. Udara berubah panas. Dari tubuhnya keluar cahaya kemerahan yang menyala seperti bara api, melesat ke arah Aji. Namun Aji mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Takbir pertama. Allahu Akbar. Takbir kedua. Allahu Akbar. Takbir ketiga. Cahaya putih lembut namun kuat muncul dari tubuh Aji. Dua kekuatan itu bertabrakan di udara, gelap dan terang saling menghantam. Namun cahaya putih itu lebih besar, lebih dalam, lebih hidup. Cahaya itu menembus sosok hitam tersebut. Makhluk itu menjerit, bukan karena sakit, tapi karena terkejut. Tidak mungkin, suaranya menggema. Dan saat cahaya itu menelannya sepenuhnya, sosok itu hancur menjadi kepulan asap yang menghilang bersama angin malam. Langit menjadi hening kembali. Aji menunduk, bersyukur. Terima kasih, ya Allah. Di sisi lain, di dalam gua tempat ritual, sesajen tiba-tiba bergetar. Api padam. Asap menghitam. Tanah bergetar. Ki Jemblung terlonjak. Keluar, teriaknya. Bersama Pak Junanto, mereka berlari keluar gua. Baru saja mencapai mulut gua, terdengar suara retakan keras, dan perlahan, gua itu runtuh dari dalam. Pak Junanto terpaku. Ada apa, Ki? Ki Jemblung menghela napas berat. Jin itu, kalah. Pemuda itu, terlalu kuat. Untuk pertama kalinya, Pak Junanto merasakan takut. Malam itu, ketakutan menjadi teman perjalanan Pak Junanto. Ia pulang dengan tangan gemetar, pikiran kacau, hatinya kosong. Semua yang ia bangun dari amarah perlahan runtuh. Namun ketika ia dan Ki Jemblung memasuki rumah, kengerian justru datang. Rumah itu sunyi. Dan sesuatu yang tak terduga terjadi. Ki Jemblung tumbang saat itu juga, sebuah peristiwa ganjil yang tak bisa ia pahami. Pak Junanto melarikan diri. Ia menyetir mobilnya tanpa arah, pikirannya penuh bayangan. Namun saat sampai di rumahnya, kejutan terakhir menunggunya. Istrinya telah tiada. Dan ketika ia mundur ketakutan, bayangan hitam terasa begitu dekat. Sesuatu dari kegelapan yang pernah ia pakai sendiri akhirnya berbalik arah. Dan malam itu, semua dendam selesai. Pagi datang dengan kabar duka. Warga geger. Pak Junanto dan istrinya ditemukan sudah meninggal dunia. Namun, tidak ada sorak. Tidak ada tawa. Hanya keheningan. Tidak ada satupun warga yang ingin mengurus jenazahnya karena luka yang ia tinggalkan begitu dalam bagi banyak orang. Namun, Pak Kamto berdiri di tengah warga. Kita tetap manusia, katanya tegas. Seberat apapun dosanya, kita tetap wajib mengurus jenazahnya. Mbah Narto hanya mengangguk pelan. Pak Lik terdiam. Dan di antara warga, banyak yang tahu dalam hati. Semua ini pasti ada hubungannya dengan Aji.
Namun tak ada yang berani bertanya. Sore itu, Aji duduk di teras rumah Joglo, memandangi hamparan sawah yang mulai menguning. Angin berhembus ringan. Tidak ada lagi aura gelap di udara. Ia meneguk teh hangat dan tersenyum kecil. Bukan karena bangga, tapi karena bersyukur. Ia tahu, tugasnya bukan menunjukkan kehebatan, melainkan menjaga dan menolong. Dan malam itu, desa Dorowati kembali sunyi. Tanpa jeritan, tanpa santet, tanpa dendam. Hari-hari berlari pelan, hampir tak terasa, hingga genap 2 minggu Aji menghabiskan waktunya di Purworejo. Desa Dorowati kembali tenang, seperti tak pernah ada badai yang sempat melintas. Sawah kembali menghijau, angin kembali ramah, dan malam-malam tak lagi dipenuhi teriakan pilu. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menggantung di ujung daun, dan suara ayam jantan bersahutan dari kejauhan. Di teras rumah Joglo tua, Aji duduk sambil menatap halaman yang selama 2 minggu ini menjadi tempat ia mengukir kenangan yang tak akan pernah ia lupakan. Waktunya pulang. Ia berjalan menemui Mbah Narto. Neneknya sudah menyiapkan bungkusan kecil berisi makanan kering dan beberapa doa yang selalu ia titipkan dalam diam. Tangan keriput itu menggenggam tangan Aji erat-erat. "Hati-hati di dalan, nak," ucap Mbah Narto lirih. Aji tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Iya, Mbah. Doakan Aji selalu." Pak Likharno berdiri tak jauh dari mereka. Pria itu menepuk bahu Aji pelan. "Kapan-kapan pulang lagi, Ji. Rumah ini tetap rumahmu." Aji mengangguk. "Insya Allah, Pak Lik." Di depan rumah, Pak Kamto dan Budini sudah menunggu bersama Gista. Gadis itu kini terlihat berbeda. Wajahnya cerah, matanya jernih, dan senyumnya kembali seperti dulu. Tidak ada lagi bayangan ketakutan di raut wajahnya. Gista menunduk sopan. "Terima kasih, Mas Aji," ucapnya pelan. "Aku nggak tahu harus bilang apa." Aji tersenyum hangat. "Jaga diri baik-baik, ya." Pak Kamto menggenggam tangan Aji kuat-kuat. "Kami sekeluarga berutang nyawa sama kamu, nak," katanya dengan suara bergetar. "Desa ini tidak akan lupa." Sementara itu, beberapa warga mulai berkumpul. Tidak ada teriakan. Tidak ada hiruk-pikuk. Hanya tatapan penuh hormat dan senyum yang tulus. Bagi mereka, Aji bukan lagi sekadar mahasiswa yang pulang kampung. Ia adalah sosok yang telah membawa terang di saat desa mereka pernah tenggelam dalam gelap. Namun Aji tetap menunduk rendah hati. Ia tak merasa sebagai pahlawan. Ia hanya merasa telah melakukan apa yang seharusnya. Mobil yang akan mengantarnya ke terminal perlahan bergerak. Aji menoleh sekali lagi ke arah rumah Joglo itu. Ke arah wajah-wajah yang sudah seperti keluarganya sendiri. Desa Dorowati perlahan menjauh. Di dalam hatinya, ia berdoa pelan. "Ya Allah, jaga mereka selalu." Dan saat kereta kembali membawanya menuju Banten, Aji tahu satu hal. Kemanapun langkahnya kelak, ia akan tetap menjadi penjaga bagi mereka yang lemah, bukan dengan kesombongan, melainkan dengan doa. Dan desa kecil itu akan selalu mengingat namanya. Bukan sebagai orang hebat, melainkan sebagai orang yang tulus. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor berikutnya.